hari ini kita masuk materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang ukuran pemusatan data yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu terbagi tiga. Pertama adalah mean atau nama lainnya adalah rata-rata dengan simbol adalah X, ada tanda garis di atasnya. Yang kedua adalah median dengan simbol ME. Kemudian yang ketiga adalah modus dengan simbol adalah MO. Mean atau rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, ini rumusnya, X rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI kali XI per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Dimana ini adalah rumus secara manualnya, yaitu F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 seterusnya sampai ke K. Sama di sini F1 tambah F2 tambah F3 sampai ke FK. Dimana keterangannya adalah FI itu adalah frekuensi kelas ke I. I itu kelas ke-1, kedua, ketiga yang udah kalian pelajari minggu lalu. Nah, XI itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah juga kalian udah pelajari minggu lalu. Ya, cara mencari nilai tengahnya. Lanjut, yaitu median. Adalah nilai data yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama. Rumusnya adalah ME sama dengan TB tambah K kali N per 2 kurang F besar per FM. Keterangan di mana ME itu adalah median, TB itu adalah tepi bawah kelas median, K sama dengan panjang kelas, F besar sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Kumulatif ini jumlah dari frekuensinya sebelum kelas median. FM adalah frekuensi kelas median dan N adalah banyak data dari statistik terurut sigma FI. Nah, jadi pada median ini kita harus menentukan dulu kelas median, yaitu di sini untuk datanya genap, berarti letak kelas mediannya adalah X N per 2. N itu tadi banyak datanya. Yang kedua yaitu data ganjil, X sama dengan N tambah 1 per 2. Lanjut modus. Nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data itu adalah modus. Bukan modus penipuan ya. Oke, di sini modus rumusnya adalah TB tambah K kali D1 per D1 tambah D2. Dimana MO itu adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, K sama dengan panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nanti akan saya jelasin. Contoh soal biar lebih gampang kalian memahaminya. Nah, di sini adalah ada data usia 80 pengusaha dalam memulai usahanya. Nah, di sini kelasnya jadi usia 16 sampai 20 itu ada 19 orang pengusaha. 21 sampai 25 itu pengusahanya ada 15 orang. Usia 26 sampai 30 ada 21, sampai di usia 36 sampai 40 ada 9 orang yang memulai usahanya. Nah, jika ditotalkan frekuensi ini adalah 80. Berapa panjang kelasnya? Ayo, berapa? Di sini tambah-tambah 4. 16 ke 20 tambah-tambah 4, berarti panjang kelasnya adalah 5, benar. Jadi kalau di sini tambah-tambah 4 atau ini selisih 4, berarti panjang kelasnya adalah 5. Tentukan rata-rata atau mean, yang B median, yang C adalah modus. Pertama kita akan bahas tentang mean dulu. Nah, untuk mencari mean rumusnya kan adalah sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, berarti kita harus tambah tabelnya dulu, yaitu kita tambah dulu tabelnya. Nah, ini sigma I sama dengan 1 sampai 5 adalah F adalah 80. Jadi sigma 5 ini menerangkan
banyak kelasnya, ada 5 ya. I sama dengan 1 ini ketetapan. Jadi maksudnya dari kelas pertama sampai kelas kelima. Fi itu adalah frekuensi. Frekuensinya totalnya adalah 80. Nah, titik tengah. Titik tengah ini bisa didapat, coba lihat lagi catatan kalian yang minggu lalu, bisa didapat dari 16 ditambah 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 18. Jadi 21 tambah 25 berapa? 46. 46 bagi 2 adalah 23. Dah, itu seterusnya sampai di kelas kelima. Jadi ini tinggal tambahkan, kemudian bagi 2 hasil titik tengahnya. Nah, Fi kali Xi tinggal kita tambahkan aja. Tinggal kita kalikan aja. 19 kali 18 342, 15 kali 23 345, sampai di kelas kelima yaitu 9 kali 38 adalah 342. Setelah itu udah dapat Fi kali Xi, baru kita jumlahkan nih di bawah. Sigma I sama dengan 1 sampai ke 5 Fi kali Xi, berarti jumlah dari ini semua yaitu 2145. Nah ini, jadi kan ini udah dapet sigma Fi kali Xi 2145. Sigma Fi nya adalah 80. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, berarti 2145 dibagi 80 berarti hasilnya adalah 26,81. Nah, ini hasil dari neannya atau rata-rata. Jadi rata-rata usia pengusaha memulai itu sekitar 26 sekian, atau kita genapin jadi 27. Jadi usia 27 mereka sudah mulai memulai usahanya. Oke. Lanjut yang kedua, median. Median di sini kita karena frekuensinya genap, ini kan genap karena datanya kan ada 80 orang, berarti datanya genap, maka kita tentukan dulu kelasnya, letak kelasnya. Berarti X N per 2, berarti X 80 per 2 adalah X 40, berarti dia X ke 40. Berarti orang ke 40 di sini. Kita ngitungnya dari sini, nah. Jadi 19 tambah 15, kita ngitungnya dari frekuensi. 19 tambah 15 berapa? Yaitu 34. 34. Kita minta yang kita cari adalah yang ke 40. Di sini masih ke 34 orang ke 34. Jadi kita harus mendapat 40. Berarti orang ke 40 itu ada di kelas ke 3. Kenapa? Karena kalau kita tambahkan 34 tambah 21 adalah 55. Jadi orang ke 40 itu ada di kelas ketiga dia. Kenapa? Karena di sini dia letaknya. Kalau kita pakai kelas kedua, di sini masih sampai orang ke 34. Jadi orang ke 40 itu ada di kelas ketiga. Dah, lalu setelah kita tentukan kelasnya, maka kita bisa tentukan apa-apa aja yang diketahui di sana. Yang kedua, langkah kedua. Jadi TB-nya tepi bawah, TB ini tepi bawah. Kita menggunakan yang kelas mediannya, yaitu 26 kurang 0,5. Hasilnya adalah 25,5. K-nya adalah 5, panjang kelas tadi ya udah saya jelasin. N-nya adalah 80, banyak pengusahanya. Total frekuensi ini. F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kan di kelas ketiga ini, berarti tinggal tambahkan jumlah frekuensi sebelum ini, yaitu 19 tambah 15. Hasilnya adalah 34. FM adalah frekuensi median, yaitu frekuensi mediannya ini 21 karena letak kelasnya di sini. Oke, langkah ketiga, kita tinggal masukkan ke rumusnya. ME sama dengan TB-nya tadi 25,5 ditambah panjang kelasnya adalah 5. 5-nya bukan dari banyak kelas ya nak, tapi panjang kelas K. Tambah 5, N-nya adalah 80 per 2 dikurang F-nya adalah 34 per FM-nya adalah 21. Jadi 25,5 tambah 5 ini nggak boleh dijumlahin ya. Jangan, kalikan dulu ke sini.
Ini 40 dikurang 34 per 21 adalah 25,5 ditambah 5. Dari mana 30? Karena 40 kurang 34 adalah 6. 6 kali 5 30 per 21. Kemudian ME mediannya adalah 25,5 ditambah ini hasilnya adalah 1,42. Jadi nggak boleh dijumlahin ini langsung ya, karena lebih kuat kali. Maka hasilnya adalah 26,92. Itu hasil mediannya, titik tengahnya, nilai tengahnya. Oke, lanjut bagian C, yaitu modus. Nah, modus juga harus kita tentukan dulu kelasnya di mana. Letak kelas modus itu ada di kelas ketiga. Kenapa? Karena frekuensi di sini yang paling besar. Oke, jadi di mana-mana itu kalau bentuk seperti ini pasti ada satu yang frekuensinya paling banyak. Nggak mungkin dua, jarang. Selalu ada satu kelas yang frekuensinya paling besar. Itulah dinamakan kelas modus. Nah, karena udah tahu kelas modus, kita tinggal tentukan langkah yang pertama nih yang akan kita masukkan ke rumusnya. Tepi bawahnya sama 26 kurang 0,5 adalah 25,5. K-nya adalah 5, panjang kelas, bukan banyak kelas ya. Bukan banyak kelas ini ada 5, bukan, tapi panjang kelas, rentang dari 16 ke 20. Nah, D1 itu adalah selisih dari kelas modus ke kelas sebelumnya, yaitu 21 kurang 15, hasilnya 6. Kalau D2-nya ke selisih ke kelas sesudahnya, yaitu 21 kurang 16, hasilnya adalah 5. Langkah kedua, kita tinggal masukkan ke rumusnya. TB-nya 25,5 ditambah K-nya 5, 6 per 6 tambah 5. 25,5 ditambah, nah ini hasilnya adalah 6 per 11. Berarti MO 25,5 tambah 5 kali 0,55. Maka modusnya adalah 25,5 ditambah, ini kita kalikan, hasilnya adalah 2,75. Berarti MO-nya adalah 28,25. Paham ya? Karena materinya sudah selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita bahas di WhatsApp grup ya nak. Oke, saya sudahi pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.